Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa hum ahlul birri wat taqwa, amma ba'd. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu wa atiiullaha wa atiiur rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islam illa bil jamaah wa la jama'ata illa bil imamah wa la imamata illa bil imarah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahin nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Hadirin keluarga besar Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, jamaah sholat zuhur yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah anugerahkan berbagai macam kemudahan. Alhamdulillah kita diberikan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa melaksanakan semua kewajiban kita pada hari ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan Allah berikan kita kemudahan. Mudah-mudahan bonusnya tahun depan makin tinggi, makin nambah insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa agama Islam ini hakikatnya adalah agama berjamaah. Ucapan itu dikatakan oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la islama illa bil jamaah. Gak ada itu yang namanya Islam kalau tidak berjamaah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca 17 kali dalam satu hari, ada satu ayat yang berulang-ulang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ menggunakan dhamir mutakallim lil jam'i. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya kata ganti orang jamak. Hanya kepada engkau saja kami beribadah, dan hanya kepada engkau saja kami meminta pertolongan. Meskipun kita sholat sendirian munfarid, gak berjamaah, tetapi tetap kita menggunakan kata kami di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa menggunakan kata jamak? Meskipun ibadah yang kita lakukan sendirian. Seorang ulama dari Suriah, beliau seorang ahli tafsir dan juga beliau salah satu tokoh pergerakan di Suriah, namanya Syekh Said Hawa almarhum. Beliau meninggal tahun 89. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya ayat yang berulang-ulang dibaca di dalam surat Al-Fatihah itu memuat makna bahwa ibadah yang kita lakukan itu punya semangat berjamaah atau punya nilai berjamaah. Ibadah yang kita lakukan itu punya dampak dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dirasakan manfaatnya secara berjamaah. Makasih Ustaz. Jadi walaupun sholat itu dilakukan munfarid seperti sholat witir, sholat tahajud, sholat duha yang tadi kita lakukan, dilakukan secara sendirian, tetap dampaknya itu dirasakan oleh banyak orang. Maka agama ini bukan agama sendirian, bukan agama sorangan kalau kata orang Sunda.
Islam ini dampaknya dirasakan banyak orang. Nah, sehingga Nabi SAW sangat menganjurkan sholat fardu itu dilakukan secara berjamaah. Sampai-sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi mengancam akan membakar rumah-rumah yang penghuninya tidak mau ikut sholat berjamaah. Kenapa sampai sebegitu kerasnya Nabi SAW mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah? Kita pahami dulu dari konteks sosial pada masa itu, bahwa sholat berjamaah pada masa Rasulullah SAW dijadikan sebagai sarana untuk mendeteksi mana muslim dan mana bukan muslim. Karena pada masa itu umat Islam itu bercampur dengan umat Yahudi. Dan di tengah-tengah umat Islam dan Yahudi itu ada sekelompok orang yang sebenarnya gak mau gabung menjadi muslim, dan hatinya itu condong kepada Yahudi, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang munafik. Nah, mereka ini mau melaksanakan sholat berjamaah hanya pada saat-saat yang mudah mereka datang ke masjid. Tapi pada saat yang sulit datang ke masjid, mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Maka Nabi SAW mengatakan, afqalus sholati 'alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Dua sholat itu memang Allah wajibkan ketika kita dirundung oleh nikmat yang luar biasa. Sholat isya itu banyak orang tidak begitu peduli melaksanakan secara berjamaah karena sibuk dengan urusan duniawi, dan biasanya pentas-pentas musik itu di waktu isya. Biasanya hiburan-hiburan malam itu dimulai pada waktu isya. Lalu kemudian sholat subuh, kita merasakan nikmatnya tidur itu begitu datang waktu subuh. Itu nikmat tidurnya luar biasa. Jadi kalau jam 12 itu belum ngorok, itu baru tarikan pertama. Tapi begitu udah subuh, itu tarikannya panjang. Nah, itu biasanya di waktu subuh. Tarikannya udah tarikan gear atas itu kan gitu kan. Ya, atau kalau apalagi yang badannya double gardan itu kencang itu gitu kan. Nah, itu di waktu subuh dia sulit untuk tersadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama di Yaman namanya Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur. Beliau mengatakan begini, dulu ulama salaf itu sangat menjaga 4 waktu, dan mereka wanti-wanti betul dengan 4 waktu ini. Pertama, waktu ba'da asar. Waktu ba'da asar ini adalah waktu di mana jiwa kita butuh istirahat. Tadi kita udah dikejar target duniawi itu mulai dari jam 9 pagi, dan biasanya meeting itu dimulai jam 8 atau jam setengah 9. Kalau di BUMN biasanya rapat mulainya jam 8, itu rapat Dewan Komisaris. Kalau di kementerian mungkin jam 8 itu kalau ada kegiatan-kegiatan rapat penting itu dimulai dari jam 8. Jam segini masih rapat, sehingga batin kita ini capek. Dikejar rapat dari jam 8 pagi, lewat waktu jam makan siang, bukan cuma fisik kita yang lelah, tapi jiwa kita juga lelah. Maka waktu asar itu adalah waktu istirahatnya jiwa. Makanya ada istilah kopi senja. Ya kan, orang nongkrong di kopi tuku, ramenya itu biasanya ba'da asar. Minum kopi ba'da asar. Kenapa? Karena melepas jiwa yang lelah. Nah, para ulama memanfaatkan waktu ba'da asar itu dengan kegiatan, misalnya mendengar cerita-cerita orang soleh. Saya ada satu pengalaman dulu, saya pernah ngantor di depan, di seberang. Itu di belakang Imperium itu ada namanya Puri Imperium. Itu di belakang Menara Imperium itu ada namanya Puri Imperium. Dulu saya kantor di situ. Biasa kalau ba'da asar itu ngobrol, Pak. Udah nggak mikirin kerjaan, tapi ngobrol. Kebetulan yang diobrolin itu masalah agama.
bagaimana ibadah itu bisa meresap sehingga jiwa kita itu menjadi jiwa yang merdeka karena ibadah. Tanpa disadari dari obrolan itu, ada teman saya yang non muslim itu, Batak pula Pak, Kuta Barat marganya itu. Dia setiap kali obrolan itu didengarkan. Terus saya bilang, Lai, nggak apa kan kalau Lai kau ikut ini kan, udah apa, aku senang aja mendengarkan, tapi aku nggak dakwah loh, kan gitu. Karena obrolan itu bermula dari 3 orang. Nah, si Lai ini datang menjadi orang yang keempat. Kalau dia orang ketiga, biasanya setan Pak, orang ketiga. Ya kan, di dalam hadis disebutkan kalau ada 2 orang ngobrol, maka pihak ketiga adalah setan. Nah, untungnya ini 3 udah ngobrol duluan. Jangan-jangan 3-3-nya setan gitu kan. Datanglah yang keempat ini kan, dia masuk menjadi pihak yang keempat. Gak apa kan Lai, kita ngobrol begini, gak apa, aku senang aja, aku senang ngobrol. Jadi tiap hari kita ngobrolin agama itu pada asar. Ngobrol aja Pak, bukan kultur. Dia rupanya ikut terus, nggak kerasa obrolan itu berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Bulan keempat dia syahadat. Bulan keempat dia syahadat. Dia bilang gini, aku pengen belajar Islam lebih jauh lagi, boleh enggak? Saya bilang jangan jauh-jauh, ntar kesasar gitu kan. Maksudnya lebih dalam. Oh, kalau lebih dalam susah keluar nanti. Nggak apa-apa, aku nggak mau keluar katanya kan. Jadi obrolan ba'da asar, apalagi obrolan itu yang berkaitan dengan situasi jiwa, itu rupanya membekas bagi jiwa kita. Makanya hati-hati dengan momen waktu asar. Momen ba'da asar itu bahaya. Apalagi kalau ngobrolnya sama rekan kerja perempuan, Pak, itu bisa kawin lagi, Pak. Bahaya itu. Kenapa? Karena di waktu asar itu di mana jiwa kita itu mengalami titik dia terendahnya di situ. Kalau dia diisi dengan obrolan-obrolan agama, maka bangkitlah jiwa itu untuk beribadah. Yang pertama. Yang kedua, yang harus diwaspadai itu adalah waktu antara maghrib dengan isya. Biasanya para ulama memanfaatkan waktu maghrib dan isya itu untuk belajar ilmu agama. Dan rupanya para sahabat juga melakukan seperti itu. Mereka mengkaji atau melakukan taklim itu mulai ba'da maghrib sampai datangnya adzan isya. Ini waktu yang luar biasa bermanfaat untuk mengisi kekosongan jiwa kita dengan ilmu agama. Yang ketiga, waktu 1/3 malam terakhir di mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, waktu antara ba'da subuh sampai waktu syuruk. Kenapa ini dianggap penting? Karena di antara ba'da subuh sampai menjelang syuruk itu, di dalam hadis dikatakan bahwasanya para malaikat itu membagi-bagi rezeki di waktu ba'da subuh sampai menjelang syuruk. Sehingga Nabi SAW mengajarkan doa yang dianjurkan dibaca oleh kita ba'da salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Kan saya udah dokter, ya kan? Ngapain saya minta ilmu lagi? Pak, biasanya laki-laki kalau udah umur 50 itu goblok lagi, Pak. Biasanya, ini pengalaman saya melihat, laki-laki begitu udah umur kepala 5 itu banyak gabutnya kalau bahasa anak sekarang. Contohnya apa, Pak? Bapak-bapak kalau udah ngumpul di pos ronda itu pasti ngomentarin hal yang gak penting. Kok ini masang gentengnya kayak begini? Kan gitu kan, itu pasti komentarin, Pak. Atau kalau ngeliat orang lagi kerjain proyek di jalan tuh nanya, Mas Kacornya kok gitu sih Mas, kan gitu kan? Padahal dia bukan pimpinan proyek. Ya, jadi kadang-kadang suka gabut gak jelas. Atau kalau gabut gak jelasnya itu apa? Naik sepeda sampai 20 kilo, Pak. Padahal dia ada asam uratnya. Kan gitu kan? Itu karena saking gabutnya gitu kan. Saya perhatikan itu di komunitas bapak-bapak, saya juga kepala 5, Pak. Gitu kan? Jadi saya perhatikan laki-laki itu ternyata begitu ya. Makin kepala 5 tuh makin gak jelas. Ada yang udah makin tua makin blow, Pak. Ada. Contohnya apa, Pak? Lihat, Pak, di jalan tuh yang kontraflow, itu yang gojek kontraflow kebanyakan usianya kepala 5, Pak. Udah tahu di jalur searah begini, dia kontraflow. Begitu ditabrak dia marah, Pak. Yang goblok siapa pertanyaannya? Kan gitu kan. Malam-malam
Dia kontraflow, lampunya nggak nyala, lampu kita nyala, dia marah Pak. Saya aja yang lampunya nggak nyala bisa melihat kamu. Kok kamu yang punya nyala nggak bisa melihat saya? Akhirnya saya mikir, ya goblok sebenarnya siapa? Saya sama dia kan gitu kan. Itu rata-rata kepala 5 Pak. Makanya minta ilmu yang bermanfaat supaya apa? Makin tua kita nggak mengalami, mohon maaf namanya PDIP, penurunan daya ingat permanen. Nah itu Pak. Ini bukan partai, bukan. Nggak mengalami penurunan daya ingat permanen. Jadi makin tua itu ininya makin nalarnya makin kuat, makin tajam. Karena biasanya kalau makin tua itu kita makin malas belajar. Ya kan, makin lemah daya pikir kita, daya ingat kita makin berkurang. Yang kedua, minta rezeki yang baik. Kenapa? Karena biasanya orang makin pensiun makin bokeh Pak. Nah, ini fakta. Makanya banyak yang takut pensiun. Kenapa? Yang biasa dulu kerja PNS gampang dapat duit, begitu pensiun cuma nunggu pensiunan Pak. Ya kan, apalagi taspen juga ya kita tahu lah kayak begitu kan, nggak bisa diandalkan. Paling tidak orang kalau pensiun itu, kalau pensiun dari 58 tahun, dia misalnya targetnya 16 tahun dia harus punya uang minimal 1,8 miliar. Kalau mau bisa bertahan sampai 16 tahun harus punya 1,8 miliar. Ini hitungan dari mana? Dari BSI Pak hitungannya Pak. Ya kan, investasi emas kan gitu kan. Hitungannya di situ. Maka dari situ saya berpikir, loh kenapa harus punya uang segitu? Ya supaya hidupnya itu mantap makan tabungan. Gitu kan, karena punya 1,8 miliar untuk biaya hidup selama 16 tahun. Dari 58 kalau 16 tahun kan ya mati 74 lah kira-kira gitu kan. Ya syukur kalau misalnya matinya umur 90 kan gitu. Tapi hitungan rata-rata itu angka harapan hidup orang zaman sekarang itu 74 tahun. Nah kita berharap semoga Allah berikan kita rezeki di usia pensiun nggak kekurangan, nggak mengharapkan namanya belas kasih anak. Karena kasihan juga Gen Z sekarang mengalami fenomena sandwich generation. Dia ditekan dari atas, dia harus menanggung biaya hidup orang tuanya, dan juga dia ditekan dari bawah karena dia harus menanggung atau membiayai adik-adiknya. Ini fenomena. Maka Nabi itu sudah memberikan solusi yang pas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan thayyiban. Nah yang ketiga, wa as'aluka amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta diberikan amal yang diterima oleh Engkau sehingga kita nggak gabut, nggak makin tua nggak makin gabut, tapi makin tua makin terarah dan tuanya itu menjadi mulia dan doa orang tua itu menjadi doa yang mustajab. Nah, kita pengen gitu. Makin tua disebut mbah, disebut kakek, dimintain doa oleh cucu. Mbah doain ya mbah, aku mau ikut UTBK, kan gitu kan? Aku mau ikut ujian SNM, aku mau ikut ujian ini, ujian PNS. Yo mbah doain, insya Allah kabul lancar. Cucunya didoain begitu, melihat mbahnya keramat gitu kan? Kenapa? Karena dimintakan doa oleh cucu. Itu kita maunya gitu. Ya kan, jangan begitu udah tua dilewatin aja kan gitu, dianggap patuh. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu jamaah ini bicara tentang konektivitas. Kenapa Nabi sangat menganjurkan sholat berjamaah? Karena dengan jamaah itu terbangun konektivitas spiritual. Bagaimana konektivitas spiritual itu? Konektivitas spiritual itu dibangun yang pertama dengan saling mendoakan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Hasr surat 59, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah generasi sahabat ini, mereka selalu mendoakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina, ampuni semua saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah pergi mendahului kami dalam keadaan beriman. Ini spiritual connection. Apalagi kalau yang didoakan orang tua. Maka disebutkan dalam salah satu hadis di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, kalau kita selalu mendoakan orang tua ba'da sholat, insya Allah rezekinya nggak bakal terputus. Dalam makna keberkahan rezekinya nggak terputus. Maka doa yang nggak boleh ditinggalkan ba'da sholat itu adalah doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Saya perhatikan orang-orang yang sukses secara materi di dunia, ternyata di belakang mereka itu ada ibu yang selalu mendoakan. Saya ngikutin itu akun Facebooknya Pak Bahlil, melangkah dari timur. Saya ikutin itu kan. Dan ternyata itu beliau selalu mengekspos ibunya. Oh, saya bilang ini doa dari ibu. Saya perhatikan Cak Imin gitu juga. Cak Imin ini luar biasa, Menko. Ya kan, kalau orang Jawa nyebutnya mengko. Ya kan gitu. Ada lagi mengko pangan, artinya mengko mangan, kan gitu kan. Nanti bakal makan kan gitu. Orang Tegal nyebutnya mengko. Ya, Menko. Bisa jadi Menko itu ternyata di balik itu ada doa dari ibu. Doa ibu ini luar biasa. Ya kan, dulu ada mafia di Italia kalau tidak salah, saya lupa tuh filmnya. Itu dia bisa jadi mafia hebat, susah ketangkap, itu karena doa ibunya. Itu karena doa ibunya. Jadi ketika dia udah jadi target ya, Badan Intelijen Anti Narkoba di Amerika, dia minta doa ibunya, dan ibunya itu memberikan doa itu. Lolos terus. Wah, emang luar biasa doa ibu itu. Jadi memang Allah berikan sesuatu yang spesial. Ya soal nanti dengan Allah itu urusan yang lain. Tapi memang Allah sudah memberikan garansi bahwa doa ibu itu jimat yang luar biasa. Soal mau dipakai kemana itu soal yang lain. Ya kan? Soal nanti pertanggungjawabannya gimana dengan Allah itu urusan dia dengan Allah. Tapi memang Allah sudah memberikan jaminan doa ibu itu cashflow-nya luar biasa. Makanya orang Cina itu sebelum dia bisnis, dia lihat dulu ibunya. Ada orang Cina itu yang punya Mayapada Group, namanya Dato Tahir. Ibunya masih ada. Sebelum dia berangkat kerja itu, dia urus dulu ibunya. Dia sisirin ibunya, dia suapin ibunya, ya kan, dia mandiin ibunya, ya kan, kemudian dia rapiin. Terus dia bilang, Mi, gue mau pergi ya Mi, nama Cina kan, Mi gue lu, kan gitu kan. Mungkin bahasa menurut Cina itu sopan gitu kan. Kalau buat kita kan nggak mungkin kan kita ngomong begitu ke ibu kita. Nih, gue mau berangkat dulu Mi, doain ya Mi, katanya. Ya, lu nanti lu orang punya cuan banyak lu nanti, kan gitu kan. Ya lu orang nanti punya cuan banyak kan gitu kan. Lu jangan lupa lu punya CEO di mana-mana kan gitu kan. Didoain begitu. Ya, kita lihat Mayapada kan luar biasa Dato Tahir itu. Dan itu awalnya orang susah. Kalau kita baca story-nya, Dato Tahir itu bukan orang kaya awalnya. Dia orang susah. Tapi ketika dia sudah jadi konglomerat, dia tidak melupakan ibunya. Ya, soal yang lain itu soal yang lain. Tapi kita lihat bagaimana interaksi dengan ibunya terbangun yang namanya konektivitas spiritual. Hadirin yang dimuliakan Allah, konektivitas spiritual ini yang sering dilupakan orang sekarang. Ya, banyak bapak yang nggak dekat sama anaknya, banyak ibu yang nggak dekat sama anaknya, apalagi ibu-ibu milenial. Ibu-ibu milenial itu mempercayakan pendidikan anaknya kepada YouTube dan Baby Shark, gitu kan. YouTube, suruh nonton YouTube. Supaya anaknya nggak nangis, kasih aja HP, dia nonton YouTube. Padahal nangis itu bagian dari proses pendidikan alam. Nangis itu bagian dari proses pendidikan alam. Jadi jangan pernah dihalangi anak tuh nangis, biarin aja nangis. Nggak ada anak kecil nangis mati. Yang penting jangan disiksa, gitu kan. Dia nangis karena keinginannya nggak tersampaikan, biarin aja. Gitu kan, dia nangis, nanti juga dia berhenti sendiri kalau capek. Kalau udah capek, kasih air minum aja, suruh minum, dialihkan kepada yang lain. Kalau ini kan enggak, anaknya udah nih kasih HP, udah HP aja biar diem. Nah, kita lupa bahwa ketika anak itu memegang HP, ada gelombang elektromagnetik yang bisa merusak fokusnya, maka muncullah generasi yang disebut sebagai stolen focus, generasi yang fokusnya itu dicuri. Maka anak sekarang Pak, saya perhatikan karena saya ngajar di kampus, itu sulit untuk bertahan lama-lama. Ngaji begini sampai jam 1 nggak bakal sanggup Pak. Kenapa? Karena biasa scroll. Kan bapak-bapak juga ada yang suka scroll, kalau lagi istirahat kan scroll, kan gitu kan, lihat TikTok, tahu janda siapa yang dilihat kan gitu kan, lihat kan gitu kan, scroll lagi kan gitu kan, tahu selebgram ini kan gitu, scroll lagi. Itu ternyata merusak fokus. Atau dengerin ceramah cuma yang 3 menit Pak. Wow, saya ikut kajian Adi Hidayat berapa lama? 3 menit. Ya, saya bilang Adi Hidayat ngaji sampai 3 jam kan gitu. Ente cuma 3 menit. Ngikutin kajian Ustaz Abu Somad berapa lama? 2 menit.
Udah yang lucu-lucu aja diambil, dasar latif yang beleng-beleng gitu aja dia tahu kan. Apa sih pengajian dasar latif yang terkenal? Ya itu beleng-beleng, cuma itu aja. Cuma mau dengar orang ngatain itu. Jadi kita mengalami satu fenomena namanya stolen focus, fokus yang tercuri. Nah akhirnya kalau kita sudah mengalami itu, kita gampang diombang-ambing. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi SAW, bahwa kita akan mudah terkena penyakit buih. Ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan yushikul umam ala antada'a alaikum, hampir-hampir nanti semua bangsa akan mengepung kalian, kama tada'a al-akhlata ila is'atiha, sebagaimana mereka nanti mengepung makanan di atas meja. Lalu ada sahabat yang tanya, mungkin latinahmu yaumidin, apakah jumlah kita sedikit waktu itu? La, enggak kata Nabi. Bal antum kasirun, tapi jumlah kalian banyak waktu itu. Umat Islam banyak di mana-mana. Walakinnakum husaun ka husa'is sayl. Tapi jumlah kalian banyak itu seperti banyaknya buih yang ada di lautan, gampang diombang-ambing. Bahasa lainnya, bahasa kerennya, umat Islam sekarang ini terkena sindrom stolen focus, gampang dibubarkan fokusnya. Ya, jadi dibohongin gampang. Tuh umat Islam sekarang tuh, ya kan, ditipu yo gampang, kan gitu kan? Kenapa? Karena fokusnya sudah mulai tidak fokus lagi. Saya perhatikan di kampus, mahasiswa zaman sekarang tuh beda dengan mahasiswa zaman kita dulu. Beda. Bedanya apa? Mahasiswa zaman sekarang itu ikut kuliah 2 SKS itu udah gak betah, kena ambeien, Pak. Udah diem, udah diri, terus kan izin ke toilet, kan gitu kan. Dan itu berdampak ketika jadi PNS gitu kan, diajak rapat itu bawaan itu mau keluar, kan gitu kan. Ini pimpinan lagi jelasin kan gitu kan, dia asik aja main HP kan gitu kan. Itu untung loh, kan gitu kan. Kasubditnya gak galak, cuma udah galak dilempar gitu kan, repot kan. Ya, jadi itu terbawa Pak, terbawa itu. Terus akhirnya juga problem yang lain karena stolen focus itu adalah mental illness. Gampang sekali itu mentalnya itu tercederai. Aku tuh kayaknya gimana ya, kerja aku nggak bisa kalau nggak 9 to 5. Nah sekarang gitu, kalau nggak 9 to 5 tuh aku nggak bisa. Aku tuh pengen work life balance kan gitu kan, hidupnya tuh pengen seimbang. Jadi kalau dikasih lembur sampai jam 10 malam, aduh ini udah menyalahi work life balance nih. Kayaknya aku mendingan resign deh kan gitu kan. Mendingan kerja di startup, tapi nggak star kan gitu kan. Keinginannya tetap up walaupun nggak pernah star kan gitu. Itu berawal semua dari stolen focus. Maka spiritual connectivity atau konektivitas spiritual itu terbangun dari pertama saling mendoakan, yang kedua saling menguatkan. Para sahabat itu saling menguatkan. Dan Nabi selalu memberikan motivasi kepada para sahabat. Nabi itu sebagai pemimpin tidak pernah mengungkapkan kata-kata yang menyakiti sahabat. Nabi itu tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya superior, bahwa saya adalah penguasa di sini. Nabi nggak pernah mengatakan itu. Justru Nabi mengatakan saya adalah leader, saya pemimpin, dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban seputar kepemimpinan. Saya ingat sekali nasihat guru saya, Kiai Hasyim Muzadi. Beliau mengatakan begini, kalau sampean itu jadi pimpinan, yang sampean tampilkan itu adalah bahwa sampean adalah penguasa, maka yang terjadi adalah pemberontakan. Yang terjadi adalah pemberontakan. Tapi kalau sampean ditunjuk mendapatkan amanah, ditunjuk sebagai pimpinan, dan sampean bisa menjadi pemimpin, maka insya Allah yang ditunjukkan, yang sampean terima adalah penghormatan. Karena lead itu adanya di depan, dia memberi contoh. Dia bukan komen, memberikan perintah. Itu nasihat dari guru saya. Jadi kalau sampean jadi apapun, ya udah pokoknya tunjukkan sampean leader. Leader itu punya tanggung jawab. Jangan pernah memposisikan sebagai penguasa. Ketika sampean memposisikan sebagai penguasa, pasti anak buah sampean bakal berontak. Kenapa? Karena hakikatnya manusia nggak mau dikuasai. Itu yang disampaikan. Maka Rasulullah SAW membangun spiritual connectivity, membangun ikatan spiritual dengan para sahabat itu, memposisikan saya bukan penguasa, saya bukan ruler, saya adalah pemimpin. Kan maka Nabi mengatakan, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut. Sehingga Nabi itu selalu ngeladenin. Ada orang menyampaikan curhatan, keluhan, Nabi mendengarkan. Nabi nggak baperan.
Ada nenek-nenek pengen curhat bahwasanya dia udah gak diperhatikan oleh anaknya, Nabi mendengarkan. Ada janda yang mengeluh karena tidak ada laki-laki yang mau mengawini dia, Nabi mendengarkan. Ada orang miskin yang mengeluh karena tidak punya makanan, Nabi mendengarkan. Maka dengan mendengarkan itu spiritualitasnya terbangun, ikatan spiritualnya terbangun. Nah, ini berkaitan dengan momentum hijrah. Kalau tidak ada ikatan spiritual, tidak mungkin para sahabat itu mau diajak hijrah ke Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Kenapa mereka mau? Karena ada ikatan spiritual dengan Nabi. Ayat Al-Quran memberikan sugesti, wa may yuhajir fi sabilillah. Kata ayat Quran, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapati nikmat yang banyak dan keluasan hidup yang lebih luas kalau dia mau hijrah. Dia meninggalkan harta di Mekah 1 miliar, maka begitu pindah ke Madinah pasti Allah ganti 7 miliar dari harta yang sudah ditinggalkan. Dan itu dicontohkan, ditunjukkan, dibuktikan oleh Abdurrahman bin Auf. Meninggalkan semua hartanya di Mekah, dimulai dari nol lagi di Madinah, dan ternyata dia masih menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa begitu? Ikatan spiritual. Nah, ini yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita, terutama umat Islam. Ya, ikatan spiritualnya hilang. Kita belum, mungkin kita lupa saling mendoakan di antara sesama kita. Jangankan dengan sesama kita, mungkin kita lupa mendoakan anak kita. Kita lupa mendoakan istri, lupa mendoakan suami, lupa mendoakan adik kita, lupa mendoakan ibu kita. Sehingga pada akhirnya kita merasa hidup kita sendirian karena kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Belum lagi kita lupa mendoakan teman kerja kita doakan pimpinan kita doakan anak buah kita. Kalau saling mendoakan, maka insya Allah getaran-getaran itu bisa kita rasakan. Dan yang tumbuh adalah kecintaan dan amal soleh. Kita saling menguatkan, saling bersaudara, dan kemudian kita sama-sama berkomitmen untuk menguatkan amal soleh. Nah, disitulah keberkahan akan bertambah dengan semangat berjamaah. Semoga Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita, berikan keberkahan buat rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang dibarokahi, keluarga kita keluarga yang barokah, umur kita umur yang barokah. Kita diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Semoga para pimpinan kita ini Allah selalu berikan bimbingan dan perlindungan, dan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang amalnya itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menginspirasi sekali tentang kajian siang ini, semangat berjamaah dan perhimpunan sosial. Untuk itu pada Bapak Ibu yang menyimak kajian ini, dipersilakan yang mau menambahkan atau bertanya. Baik, Ustaz, sambil menunggu tentang semangat berjamaah ini, kalau kita kaitkan dengan sifat para munafik di Al-Asr ayat 14, dikatakan dalam Al-Quran, tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Mereka mengira mereka itu berjamaah bersatu, tapi ternyata hati-hati mereka itu bercerai-berai. Nah, ini kalau kaitkan dengan seperti ini kan ada juga gitu, datang ke masjid berjamaah tapi belum tentu hatinya itu sama juga. Atau kita bisa lihat dari paham-paham mazhab secara heterogen, misalkan maaf ada NU, Muhammadiyah, Salafi gitu. Ketika mereka berjamaah satu, tapi keyakinan mereka ternyata dalam pelaksanaan sholat juga akan berbeda-beda. Di misalnya, maksudnya komentari. Ya, sebenarnya begini, manusia itu termasuk juga umat Islam itu lebih terjebak kepada yang lahiriah, belum masuk kepada yang sifatnya batiniah. Substansinya apa? Kita sholat berjamaah itu ya bukan sekedar supaya pahalanya lebih gede daripada sholat sendirian. Kalau cuma sekedar itu, Nabi nggak perlu repot-repot ngancem mau bakar rumah, gitu. Kita pahami itu, hadisnya itu secara nalar. Kalau cuma sekedar
bahwa sholat berjamaah itu yang dicari hanya pahala, ya kan? Kenapa Nabi harus repot-repot ngancem yang nggak sholat jamaah rumahnya dibakar? Kan itu, ya kan? Kalau cuma sekedar itu ya udah, nggak usah pakai ngancem-ngancem kan. Tapi kan rupanya ada sesuatu yang lebih esensial, bahwa Nabi ingin menjadikan sholat ini sebagai ikatan antar sesama muslim. Itu dulu yang kita pahami. Ya, tapi kan manhajnya beda, yang menentukan manhaj itu benar atau enggak kan kita, bukan Nabi. Ya kan, manhaj itu kan perspektif pribadi kita terhadap yang kita lihat, tapi perspektif orang belum tentu sama. Nah, maka yang dilihat di sini adalah kemanfaatannya. Saya ingat sekali karena saya besar di Manggarai situ. Itu tahun 80-90 yang namanya orang sholat berjamaah itu betul-betul terasa semangat jamaahnya. Sampai bisa nandain, biasanya yang diri di paling kiri itu di pojok itu namanya Pak Warno, gitu kan. Sampai nandain tuh Pak Warno tuh kalau sholat pasti ngambilnya sayap kiri nyender tembok, karena dia nggak kuat diri, pasti dia nyender tembok. Dulu belum ada kursi, jadi sholat dia nyender tembok. Satu waktu dia nggak datang, sudah dua kali sholat maghrib, sholat isya nggak pernah kelihatan, 2 kali sholat subuh nggak kelihatan. Nah, akhirnya orang nanya, Pak Warno kemana nih? Nah, itu berarti semangat jamaahnya ada. Dapat kabar ternyata dirawat di RSUP Cipto Mangunkusumo. Akhirnya ditengokin ternyata kena liver, ya kan? Sudah didoain, gak lama kira-kira 8 hari dia sembuh dari penyakit liver itu. Dia sembuh dari penyakit liver. Setelah sembuh dari keluar dari rumah sakit, ya dia jamaah lagi. Dan setiap ba'da maghrib kalau sambil nunggu isya, wah dia cerita senang betul didatangi dan sebagainya. Itu tanda bahwa semangat berjamaahnya efektif. Karena sampai nengokin orang yang sakit. Kalau kita kan enggak, jamaah udah beda ormas udah, nggak mau tegur-teguran gitu. Muhammadiyah, ini Muhammadiyah begitu memang. Gitu kata orang NU, diam-diam ngambilnya banyak banget kan gitu kan. Nah itu akhirnya ya udah, habis itu ya ngerasain terus. Yang Muhammadiyah juga ngerasain, NU juga begitu. Sampai lebih parah lagi zaman Jokowi, sampai dapat lebih banyak daripada saya kan gitu kan. Akhirnya yang dibawa itu adalah isu duniawi, bukan isu yang berkaitan dengan ukhrawi atau batin. Kan sebagai manusia ini kan kita manusia ini, kan gitu. Manusia itu kan dia butuh dihargai, butuh diopeni, butuh dihormati. Itu namanya manusia, siapapun itu. Saya punya guru orang Wahabi, orang Saudi, ulama Saudi, guru saya namanya Syekh Abdullah bin Nasir bin Abdullah Al-Khofar. Ya saya bilang, saya kalau subuh saya kunut, masalah nggak buat saya? Enggak masalah. Ya kan, karena Anda hidup di Indonesia yang mayoritas Syafi'i, kalau subuh kunut, buat kita nggak masalah. Nah terus kenapa kok jadi masalah buat teman-teman yang lain ini? Ya kan, bahwa Indonesia harus seperti Saudi, ini keliru. Berarti kalau begitu persoalannya itu bukan pada Saudinya, persoalannya lebih kepada masalah pribadi. Sedangkan yang di Saudi santai-santai saja gitu kan. Ada yang bilang jangan bergaul orang Saudi nanti manhajnya bakal berubah. Enggak, saya biasa aja. Fulusnya lebih banyak di sana kok. Lah iya kan gitu kan. Orang Saudi itu kalau udah suka ngasih duit itu jor-joran kalau udah suka sama kita kan gitu. Ternyata mereka juga objektif melihat permasalahan. Nah kita ini yang apa-apa semua dikaitkan dengan agama, semua dikaitkan dengan pemahaman kita, sehingga kita menganggap bahwa yang benar itu menurut cara pandang kita. Ini saya perhatikan begitu orang Indonesia. Komen ada artis baru hijrah, itu di komen langsung, foto yang lama tuh hapus tuh, dosa jariah. Lah dia baru hijrah kan gitu kan, udah ditakut-takutin dosa jariah, akhirnya kan dia nggak mau hijrah lagi kan gitu. Itu memang orang Indonesia begitu, julid gitu kan. Maka ada istilah maha benar netizen dengan semua komentarnya kan gitu kan. Sodako netizen dikomentari kan gitu kan. Maha benar netizen dengan komentarnya kan gitu. Ya ini dia baru hijrah, udah langsung dosa jariah tuh kan gitu kan. Inilah orang Indonesia. Sehingga ketika ibadah itu tidak merasakan dampak dari ibadah. Ibadah itu kan kenapa sih kita sholat jamaah, salam kanan, salam kiri, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu artinya apa sih? Walaupun kita beda pendapat kita, tetaplah kita saling mengucapkan salam, kan gitu. Dan ternyata ada tradisi salam-salaman itu yang dulu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ba'da sholat. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengeratkan lagi bahwa kita di sini ketemu
hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Maka untungnya, alhamdulillahnya, orang NU itu bisa sholat di Masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah bisa sholat di Masjid NU. Untungnya di situ. Karena ada teman saya yang Batak itu bilang, orang Islam, kalau orang NU bisa nggak sholat di Muhammadiyah? Oh bisa kok, kalau kami nggak bisa. Kalau kami dengan beda gereja, nggak boleh kami ibadah di situ. Beda gereja nggak boleh ibadah di situ. Di mana? Pangkalan Jati itu ada gereja berdekatan di AL, komplek AL, Pak Firdaus ya. Sebelah Katolik, sebelah Protestan. Itu tetanggaan tuh dempet. Saya pernah iseng tanya satpam, Pak, pernah nggak Pak bikin Natalan bareng? Oh nggak pernah Pak, nggak boleh Pak. Loh, kan sama-sama Yesus, saya bilang. Natalnya sama-sama 25. Kalau kita mau Muhammadiyah, ya kan beda 1 hari. Ente kan sama. Hari ini, oh nggak bisa Pak, nggak bisa Natalan bareng Pak. Kenapa? Loh, kan sama. Ya pokoknya beda Pak. Udah pulang pokoknya beda. Terus bisa nggak yang dari sebelah sana ibadah di situ? Oh nggak bisa Pak. Ini juga nggak boleh ke sana. Oh gitu. Maka beruntung orang Islam itu, orang Muhammadiyah bisa sholat di Masjid NU walaupun agak jorok gitu loh. Dan kebanyakan Masjid NU itu karpetnya kotor. Itu aja udah gatal karpetnya. Dan tempat wudhunya itu jorok, bau jengkol. Kebanyakan begitu kan. Ya kan? Dan orang NU itu bisa sholat di Masjid Muhammadiyah yang umumnya itu bersih, kan gitu kan? Itu ya, alhamdulillah masih bisa sholat, cuma beda persepsi aja gitu loh, persepsi tentang kotor kan gitu kan. Kalau Muhammadiyah itu ketahuan saldonya banyak, kalau NU saldonya sedikit kan gitu kan. Ya bahkan saldonya minus kan gitu kan. Karena pernah saya sholat Jumat di Masjid NU itu yang saldonya minus 500.000, berarti kan dia utang kan gitu kan, minus 500.000. Nah ini tidak menghalangi warga-warga itu untuk sholat. Jadi sebenarnya orang awam itu mereka tidak mau tahu, tidak ada urusan dengan perbedaan ormas dan paham orang awam. Karena buat mereka Islam ya Islam. Nah, yang bikin itu jadi urusan ya orang-orang yang punya kepentingan politik itu, yang punya vested interest itulah yang kemudian dia membuat kotak-kotak. Kenapa? Karena ada yang dia jual di situ. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala melindungi umat kita dari perpecahan dan Allah kuatkan persaudaraan di antara sama umat sehingga niat jamaahnya itu semata-mata karena Allah. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi atau ada yang lain? Boleh. Boleh sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf dan teman-teman. Tadi kan ada faktor yang sangat penting ketika Nabi SAW mengajak hijrah itu para sahabat ridho, para sahabat mau berkorban. Dan mungkin bisa dalam konteks sekarang kan kalau dulu rezimnya kufur ya, kufur kafir Quraisy. Nah sekarang kan rezim itu muslim. Nah sebetulnya hijrah yang diinginkan oleh Islam dalam konteks seperti ini seperti apa, dan kemudian tadi kaitannya dengan apa pengorbanan atau apa ya pokoknya bagaimana mempengaruhi memimpin umat pada hijrah dan ini mungkin itu satu. Iya. Saya jadi ingat dulu curhatan orang-orang di abad kedua Hijriah itu kepada, di abad pertama Hijriah itu kepada khodimnya Nabi, pembantunya Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu waktu dicurhati itu umurnya udah 90-an karena beliau meninggal di 102 tahun. Beliau hidup dari zaman Nabi sampai zaman tabi'in itu. Jadi datang mereka mengeluh dengan kebijakan Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur dari Bani Umayyah. Ini emang kejam orangnya nih, Hajjaj bin Yusuf. Dia juga yang membunuh keponakannya Nabi. Ponakannya Nabi dibunuh, namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini anak dari Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Dan dulu kecilnya dirawat oleh Nabi.
Makanya Aisyah dikasih nama Ummu Abdillah, ibunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf dalam satu penyerangan di kota Mekah karena Abdullah bin Zubair memberontak, mengklaim dirinya sebagai khalifah, dan sampai dia menyembunyikan batu Hajar Aswad di rumahnya. Jadi dicopot Hajar Aswad dari Ka'bah, ditaruh di rumahnya sebagai simbol saya ini pemimpin. Jadi kira-kira mahkotanya itu. Kemudian datanglah Hajjaj bin Yusuf menyerang kota Mekah dan membunuh Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini keras orang, nggak mau dengar nasihat, nggak mau, pokoknya kopek lah, kan itu. Dinasihatin, pokoknya saya penguasanya gitu. Sehingga akhirnya ulama-ulama ini gerah juga nih, menghadapi gubernur seperti Hajjaj bin Yusuf. Datanglah mereka kepada Anas bin Malik, cerita kebijakannya begini begitu, dan sifatnya juga seperti ini, kadang-kadang suka menjatuhkan orang di muka umum. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabar. Isbiru, sabar. 3 kali isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Karena zaman yang datang setelah zamannya Nabi itu pasti lebih buruk dari zaman sebelumnya. Hatta talaqaw rabbakum, sampai kalian nanti mati di hari kiamat ketemu dengan Allah. Nah, artinya dari situ sabar bukan diem, kan gitu. Kalau kita pahami dari konteks ucapan Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari itu, sabar yang pertama itu maknanya adalah membuat constraint, garis pemisah yang tegas, bahwa dia begitu zolim, kita jangan zolim, bahwa kita harus bikin namanya gerakan jalan lurus, ya kan? Bahwa dia mentalitasnya seperti itu, ya kita jangan begitu. Dan perkuat tarbiyah, kedua, memperkuat pendidikan. Umat ini harus dididik, harus dikasih tahu itu keliru, itu salah, yang benar tuh begini. Karena ada contoh benar yang sudah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini contoh benarnya begini, yang itu salah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kapasitas. Ya kan, orang banyak bisa mengkritik tapi dia sendiri nggak punya kapasitas, gitu kan, terhadap yang dikritik. Maka kita harus siapkan kapasitas itu untuk menyiapkan satu perubahan yang kita nggak tahu kapan. Dan yang keempat itu, bahwa yang dimaksud dengan sabar itu adalah senantiasa menjaga konsistensi dengan berjamaah. Nah, itu 4 poin yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan makna kata sabar, sabar, dan sabar. Bukan berarti diam, bukan. Ya kan? Karena diam itu jadi setan budeg namanya kan. Tapi kalau sabar dalam arti menguatkan kapasitas, menguatkan pendidikan, menguatkan semangat berjamaah, lalu kemudian membuat garis pembeda bahwa itu yang keliru, ini yang benar kayak begini. Itu kan dalam makna mentalitas. Nah, membuat gerakan jalan lurus, nah itulah yang namanya sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada di antara umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita juga diberikan anugerah untuk seperti itu. Baik, alhamdulillah saya sudah kajian siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk Senin besok kita berjumpa dengan Ustaz Anas Said Sadli dalam kajian Muharram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.